Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini izin mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan Go Public. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Di sini ada Nuriza Safira, Aisyah Bella Putri Pangestu, Adelia Safira, dan Adila Naura Citra. Kita mengambil dari PT Siloam International Hospital TPK. Nah, PT Siloam International Hospital ini adalah jaringan rumah sakit yang di Indonesia, tapi dalam bentuk swasta, dengan 2.700 dokter dan 10.000 perawat serta staf di rumah sakit sebanyak 40 dengan klinik sebanyak 30. Merupakan anak perusahaan dari PT Lipo Karawaci Tbk yang fokus pada layanan dan fasilitas kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 Agustus 1996 dengan nama Rumah Sakit Siloam Gleneagles yang merupakan kerjasama antara Lipo Group dan Gleneagles Hospital. Yang pertama kali dibangun di Lipo Karawaci, di Lipo Village dan Lipo Cikarang. Kantor pusat yang berlokasi di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan pada lantai 32 Lipo Village, Tangerang. Kita mengambil dari PT Siloam International Hospital TPK. Nah, PT Siloam International Hospital ini adalah jaringan rumah sakit yang di Indonesia, tapi dalam bentuk swasta, dengan 2.700 dokter dan 10.000 perawat serta staf di rumah sakit sebanyak 40 dengan klinik sebanyak 30. Merupakan anak perusahaan dari PT Lipo Karawaci Tbk yang fokus pada layanan dan fasilitas kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 Agustus 1996 dengan nama Rumah Sakit Siloam Gleneagles yang merupakan kerjasama antara Lipo Group dan Gleneagles Hospital. Yang pertama kali dibangun di Lipo Karawaci, di Lipo Village dan Lipo Cikarang. Kantor pusat yang berlokasi di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan pada lantai 32 Lipo Village, Tangerang. Jasa. Perusahaan jasa ini tidak memiliki persediaan barang untuk dijual, karena yang dijual pada perusahaan jasa itu adalah jasa atau layanan untuk diberikan kepada masyarakat. Seperti yang kita lihat tadi ada PT Siloam kan. Nah, itu PT Siloam itu memiliki persediaan seperti obat-obatan dan persediaan alat-alat medis yang dapat digunakan untuk menunjang layanan yang mereka berikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dari PT Siloam International Hospital. Dari data tersebut, PT Siloam mendapatkan pendapatan utama dari layanan kesehatan yang diberikan. Dari laporan tersebut terlihat adanya peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Untuk beban pokok pendapatan, ini adalah biaya langsung yang terkait dengan produksi atau penyediaan layanan kesehatan. Seperti biaya spesialis dan non-spesialis ini itu ditambah, itu menjadi beban pokok pendapatan. Lalu, laba bruto ini adalah selisih antara pendapatan dan beban pokok pendapatan. Laba usaha
itu dapat dari laba bruto dikurangi dengan beban usaha dan beban lain-lain. Selanjutnya, laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu didapat dari laba usaha ditambah dengan penghasilan bunga dikurangi beban keuangan, lalu dikurangi bagian rugi dan entitas asosiasi. Ini berarti belum kena pajak, belum dikurangi pajak. Lalu yang selanjutnya, laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan itu laba akhir yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak penghasilan. Jadi tadi laba sebelum pajak tadi itu dikurangi dengan beban pajak. Nah, itu menghasilkan laba tahun berjalan atau laba akhir. Dapat kita lihat pada 2022 dan 2023 laba tahun berjalan mengalami kenaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Safira dengan NPM Mahir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. PT Midi Utama Indonesia Tbk. PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Midi didirikan pada bulan Juli 2007 dengan nama PT Midian Utama. Kemudian berganti nama pada tahun 2008. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan umum, termasuk retail dan minimarket. Perusahaan membuka toko Alfamidi pertama di Jalan Garuda, Jakarta Pusat, dan saat ini mengelola lebih dari 1.800 toko Alfamidi, 11 Alfamidi Super, dan 37 toko Lawson di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Alfamidi Super merupakan merek supermarket, sedangkan merek Lawson menyediakan produk impor untuk pasar kelas menengah ke atas. Kantor pusat berlokasi di Gedung Alfa Tower lantai 12, Kaf 7-9, Alam Sutera Tenggara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan PT Midi Utama Indonesia Tbk. Yang keenam ada persediaan neto. Rincian persediaan berdasarkan jenis produk adalah sebagai berikut. 31 Desember 2023 sampai Desember 31 2023. Produk makanan itu 1.287.134. Selanjutnya ada makanan segar 139.631. Selanjutnya ada produk non makanan 907.440. Total catatannya itu 2.334.205. Terus penyisihan keuangan persediaan itu minus 4.263. Netonya itu 2.329.942. Selanjutnya ada inventories atau net. Itu the details of inventories based on product categories are as follows: food product, food, fresh food, non-food product. Total neto 18, allowance for inventory obsolescence net. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan laba rugi perusahaan dagang. Kami mengambil contoh dari laporan laba rugi PT Midi Utama Indonesia. Dapat kita lihat untuk pendapatan PT Midi Utama Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk mencari laba
kotor, yaitu pendapatan dikurangi dengan beban pokok pendapatan. Itu menghasilkan laba kotor atau laba bruto. Lalu dikurangi dengan beban-beban seperti beban penjualan dan distribusi, beban umum administrasi, pendapatan, lalu ditambahi dengan pendapatan lainnya dan dikurangi dengan beban lainnya, itu menghasilkan laba usaha. Lalu ditambah dengan pendapatan keuangan, lalu dikurangi dengan biaya keuangan, itu menghasilkan laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan. Lalu selanjutnya laba usaha ditambah dengan pendapatan keuangan, lalu dikurangi biaya keuangan, itu menghasilkan laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan. Lalu dikurangi dengan beban pajak final, kan menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan badan. Dan yang terakhir untuk mencari laba akhir, yaitu laba sebelum pajak penghasilan badan dikurangi dengan beban pajak penghasilan, itu menghasilkan laba tahun berjalan atau laba akhir dari PT MIDI Utama Indonesia. Dapat kita lihat untuk laba PT MIDI Utama Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur PT Semen Indonesia Persero Tbk SMGR adalah badan usaha milik negara Indonesia atau BUMN, holding penyedia solusi bahan bangunan. Perusahaan ini memiliki 17 anak perusahaan yang berlokasi di Indonesia dan Vietnam, dengan jangkauan pasar hingga Asia, Australia, dan Oseania. Perusahaan ini memiliki bisnis utama di bidang persemenan dan produk turunannya berupa beton, mortar, precast, dan agregat. Perusahaan ini didirikan pada bulan Agustus tahun 1957 dan kemudian melakukan IPO pada tahun 1991. Selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur PT Semen Indonesia Persero Tbk. Untuk membuktikan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur, dapat kita lihat dari persediaannya. Seperti yang kita tahu, persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jika dilihat dari laporan keuangan PT Semen Indonesia Persero Tbk ini, terdapat bahan baku, barang jadi, dan barang dalam proses, yang berarti bahwa PT Semen Indonesia Persero Tbk ini merupakan perusahaan manufaktur karena terdapat 3 unsur yang sudah saya sebutkan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur. Kami mengambil contoh dari PT Semen Indonesia. Dapat kita lihat pendapatan PT Semen Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Untuk mencari laba kotor, pendapatan dikurangi dengan beban pokok pendapatan seperti biaya bahan baku, energi, dan kerja. Itu menghasilkan laba kotor. Lalu beban-beban seperti beban penjualan, beban umum, itu termasuk beban operasional. Lalu untuk mencari laba sebelum pajak penghasilan atau laba bersih, tapi laba bersih sebelum pajak penghasilan itu tadi laba kotor dikurangi dengan beban penjualan, dikurangi dengan beban umum dan administrasi, lalu ditambah dengan penghasilan keuangan,
lalu dikurangi dengan bagian atas hasil bersih entitas, lalu dikurangi dengan asosiasi ventura bersama, lalu ditambah dengan pendapatan operasi bersih lainnya. Itu menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan. Lalu untuk mendapatkan laba tahun berjalan atau laba akhir untuk perusahaan PT Semen Indonesia itu laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Nah, itu sudah menghasilkan laba tahun berjalan atau laba tahun akhir. Dapat kita lihat bahwa untuk PT Semen Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, perbedaan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi antara ketiga jenis perusahaan ini terdapat pada sifat bisnisnya, yang tercermin dalam jenis aset, sumber pendapatan, dan komponen biaya dalam laporan keuangan mereka. Perusahaan jasa fokus pada aset tetap, tidak adanya persediaan, pendapatannya hanya dari jasa, dan tidak ada HPP. Lalu perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang dan HPP berdasarkan pembelian barang dagang. Lalu yang terakhir, perusahaan manufaktur memiliki berbagai jenis persediaan dan aset tetap seperti persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. HPP mencakup biaya produksi seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sekian materi yang dapat kelompok C sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.